Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 kewirausahaan, subtema 1 kerja keras membawa kesuksesan, dan yang akan kita pelajari adalah muatan IPS. Nah anak-anak, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Selanjutnya, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Dan kemudian, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya, menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Anak-anak, bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pertukaran tambang. Ekspor minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam yang diekspor ke Malaysia dan Filipina. Kemudian, pertukaran di bidang papan, di mana hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak sekali diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Selanjutnya, semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Yang ketiga, pertukaran di bidang pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang terakhir, pertukaran di bidang sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian cermati, dari berbagai pertukaran yang dilakukan, ada istilah ekspor, kemudian ada istilah impor. Nah, perbedaannya di mana? Jika mengekspor itu berarti kita menjual barang-barang hasil dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sedangkan jika kita mengimpor berarti kita membeli barang-barang dari luar negeri. Jadi, kalau ekspor barangnya yang keluar, kalau impor adalah barangnya yang masuk ke negeri kita. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai pertukaran, perdagangan, ataupun kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di ASEAN.
Tetap semangat belajar. Jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.